warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastri's Corner. Nah, kali ini kembali lagi ya dengan materi sistem reproduksi pada manusia. Nah, sekarang di sini kita akan membahas mengenai menstruasi. Jadi, menstruasi ini merupakan siklus bulanan yang terjadi pada wanita. Nah, untuk lebih memahami mengenai siklus menstruasi, silakan adik-adik simak penjelasannya ya. Tapi jangan lupa like, share, dan subscribe untuk membantu saya membangun channel ini. Nah, menstruasi ini adalah luruhnya dinding rahim, yaitu keluarnya darah dari vagina yang disebabkan oleh siklus bulanan. Karena di sini penyebabnya itu adalah ovum yang tidak dibuahi. Jadi setiap bulannya pada wanita itu secara normal, itu biasanya siklusnya 28 hari sampai 30 hari. Seorang wanita itu akan memproduksi ovum atau sel telur. Nah, produksi sel telur ini atau ovum itu erat kaitannya dengan proses ovulasi. Jadi ovulasi itu adalah peristiwa pelepasan sel telur dari ovarium, di mana di sini dia berhubungan dengan siklus yang dikontrol oleh hormon. Jadi proses pelepasan sel telur atau yang kita sebut dengan ovulasi ini dikontrol oleh hormon. Ada hormon estrogen dan hormon progesteron. LH luteinizing hormone dan FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, di sini pada proses terjadinya menstruasi ini bisa dilihat ya, darah keluar dari rahim. Rahim ini menebal sekitar sampai 5-7 cm setiap bulannya untuk menerima datangnya embrio. Tapi apabila ovum yang dihasilkan itu ternyata tidak dibuahi, maka lapisan dinding rahim yang menebal itu akan keluar dan luruh bersama dengan ovum yang tidak dibuahi. Nah, inilah yang kita sebut dengan menstruasi atau haid. Mens sendiri itu dari kata menses yang artinya bulan. Nah, oke. Di sini selanjutnya bisa diperhatikan di sini ya bagaimana struktur dari alat reproduksi pada wanita. Jadi darah haid atau darah menstruasi itu asalnya dari sini ya, dari dinding rahim. Dinding rahim yang menebal sampai 7 cm itu semuanya akan keluar bersama dengan darah haid. Nah, bila ovum tidak dibuahi, di sini dinding rahim yang telah menebal dan penuh dengan pembuluh darah ini akan rusak. Kemudian dia akan luruh dan keluar bersama dengan ovum. Nah, ini dia akan dikeluarkan melalui vagina. Jadi vagina ini salah satu fungsinya juga selain sebagai tempat jalan lahir bayi, vagina ini juga berfungsi untuk mengeluarkan darah haid ya. Jadi endometrium atau dinding rahim yang menebal itu semuanya akan keluar bersama dengan sel telur atau ovum yang tidak dibuahi. Nah, di sini pada manusia normal ya, pada wanita normal itu siklusnya 28 hari sampai 30 ya. Jadi ada yang 30 hari, bahkan ada yang 40 hari. Ada malah yang haid itu 3 bulan sekali ya. Jadi 3 bulan sekali ini sebenarnya sudah sudah mungkin mengalami gangguan karena menandakan bahwa dia kurang subur. Jadi siklus yang sebenarnya itu adalah 28 sampai 30 hari atau ada yang sampai 40 hari. Jadi ini tadi penjelasan ya, mens itu artinya bulan. Nah, di sini kalau kita bandingkan dengan hewan mamalia lain ya, jadi mamalia lain itu siklus menstruasinya tidak dikatakan sebagai siklus menstruasi. Jadi hewan mamalia juga mengalami hal yang sama ya, tapi namanya bukan menstruasi, tapi dia disebut dengan siklus estrus. Jadi dia namanya adalah siklus estrus. Nah, siklus estrus ini merupakan perilaku seksual pada hewan yang agresif dari biasanya hewan betina ya pada saat terjadi ovulasi. Jadi pada saat terjadi ovulasi itu akan kelihatan pada hewan ya, hewan betina itu akan agresif ya. Jadi ini menandakan bahwa terjadi proses ovulasi atau pelepasan sel telur. Nah, di sini ada beberapa perbedaan ya untuk siklus menstruasi dengan siklus estrus ya. Jadi pada siklus menstruasi itu apabila tadi tidak terjadi pembuahan, artinya zigot dan ovum tidak ketemu, maka endometrium akan dikeluarkan bersama dengan darah. Jadi endometrium itu adalah lapisan dinding rahim ya yang menebal. Nah, kemudian siklusnya 28 hari sekali atau 30 hari sekali. Nah, pada hewan yang mengalami siklus estrus ini tidak terjadi pendarahan seperti halnya pada wanita atau pada manusia ya. Siklus estrus pada hewan itu biasanya apabila
sel telurnya tidak dibuahi, maka endometrium dan sel telur tadi itu akan diabsorpsi atau akan diserap oleh uterus atau akan diserap oleh rahim. Jadi dalam artian di sini tidak terjadi pengeluaran darah, ya, berbeda dengan wanita. Bisa dibayangkan ya, apabila misalnya hewan ini mengalami siklus estrus yang sama dengan wanita ya, maka contohnya hewan peliharaan kita misalnya kucing itu biasanya kan kita pelihara dalam rumah. Nah, bayangkanlah kalau misalnya kucing ini mengalami siklus misalnya menstruasi, maka darahnya bakalan kemana-mana kan. Nah, ini sangat menguntungkan ya bahwa hewan tidak mengalami siklus menstruasi, sama halnya siklus menstruasi, tapi dia mengalami siklus estrus, di mana siklus estrus ini darahnya tidak perlu dikeluarkan ya, tapi tubuh atau rahim dari hewan tersebut akan menyerap ya, jadi terjadi proses penyerapan. Selain itu pada beberapa hewan ini siklusnya berbeda ya. Jadi bukan 28 hari, itu berbeda-beda. Contoh saja pada tikus itu 5 hari sekali. Jadi 5 hari sekali, bayangkan kalau ada tikus mondar-mandir di rumah, 5 hari sekali dia mengalami siklus estrus dan darahnya keluar. Nah, itu bisa kerepotan ya. Nah, oke. Ada banyak ya, anjing itu 1 tahun sekali, gajah beberapa tahun sekali. Jadi ini berbeda-beda pada setiap hewan. Nah, di sini selama proses ovulasi itu kandungan estrogen tinggi. Jadi tadi ovulasi adalah pelepasan sel telur. Ini adalah ovarium ya. Disinilah tempat dihasilkannya sel telur. Nah, fase-fase menstruasi. Jadi sekarang kita masuk ke fase-fase menstruasi. Jadi masa pada saat ovulasi itu kandungan estrogen tinggi sehingga lendir pada bagian serviks ini biasanya akan menipis ya. Nah, karena menipisnya lendir di sini, ini akan melancarkan sperma untuk bergerak dari vagina ke uterus. Oke, nah selanjutnya di sini kita masuk ke materi mengenai fase menstruasi atau biasa disebut dengan siklus uterus. Jadi di sini ada beberapa siklus sebenarnya pada wanita ya. Ada siklus uterus, inilah yang kita kenal dengan fase menstruasi. Ada siklus ovarium. Siklus ovarium itu artinya siklus yang terjadi di dalam ovarium. Sedangkan kalau siklus uterus itu siklus yang terjadi di dalam uterus. Ini yang kita kenal dengan fase menstruasi. Oke, fase yang pertama itu adalah saya mulai dengan fase menstruasi. Jadi di beberapa literatur itu dia mengawali dengan fase proliferase ya. Jadi di sini saya menggunakan fase menstruasi karena kita akan menghitung jumlah hari ya. Nah, fase menstruasi di sini ini terjadi pada hari pertama sampai hari keempat atau sampai hari kelima dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan atau siklus berjalan. Nah, dalam artian di sini setiap orang berbeda-beda siklus menstruasinya ya. Ada yang sampai 2 hari saja, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, ada yang 5 hari. Bahkan tidak ada yang sampai lebih seminggu ya. Kalau ada yang haid sampai lebih seminggu itu mungkin terjadi gangguan ya. Nah, jadi itu biasanya 1, 2, 4, 3, 5 ya. Oke. Nah, selanjutnya di sini di fase menstruasi ini berlangsung 4 sampai 6 hari dalam satu siklus. Jadi kalau misalnya 28 siklus, dari 28 ini ada 5 hari ini termasuk dalam fase menstruasi. Nah, menstruasi ini terjadi salah satu penyebabnya adalah karena estrogen. Estrogen ini hormon pada wanita dan progesteron berhenti diproduksi. Jadi estrogen dan progesteron ini berhenti diproduksi sehingga endometrium atau dinding rahim ini mengalami degenerasi. Degenerasi artinya dia luruh. Nah, yang perlu diketahui di sini estrogen dan progesteron ini dia ini berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Jadi di tahap pertama itu yang berfungsi menebalkan adalah progesteron, kemudian selanjutnya diikuti dengan estrogen dulu ya. Estrogen kemudian diikuti dengan progesteron. Jadi dengan produksi kedua hormon ini maka dinding rahim ini ketebalannya akan tetap bertahan. Tapi karena pada fase menstruasi ini kedua hormon ini yaitu estrogen dan progesteron ini sudah berhenti diproduksi, maka dinding rahim yang menebal itu tidak ada lagi yang mempertahankan, maka dia akan mengalami degenerasi. Dia akan luruh dan keluar bersama dengan darah haid. Jadi di sini perlu diketahui ya adik-adik ya bahwa di dinding rahim itu ada banyak sekali pembuluh darah ya. Jadi begitu dinding rahim ini luruh yang menebal sampai 7 cm tadi, otomatis dia akan mengeluarkan banyak darah. Jadi darah, mukus dan sel-sel epitel itu akan dikeluarkan dari vagina. Nah,
Jadi salah satu fungsi vagina itu adalah sebagai tempat keluarnya darah haid. Nah, di sini dengan hilangnya estrogen dan progesteron, maka yang aktif diproduksi adalah FSH. FSH ini adalah follicle stimulating hormone. Dia ini merupakan hormon yang merangsang folikel. Folikel itu di dalamnya ada sel telur sehingga nantinya sel telur ini bisa matang. Nah, jadi dengan hilangnya estrogen dan progesteron, maka FSH ini diproduksi kembali dan siklus akan dimulai kembali. Ya, jadi ini untuk si fase menstruasi. Oke, saya lanjut ke fase berikutnya. Di sini ada fase proliferase. Nah, jadi setelah terjadi menstruasi pada wanita, ya, jadi misalnya terjadi 5 hari menstruasi, hari ke-6-nya itu sudah masuk ke fase proliferase atau disebut juga dengan fase estrogen. Nah, fase estrogen ini dimulai dengan pada hari kelima, tergantung ya sampai hari keberapa haidnya, apakah hari kelima atau hari ke-6. Jadi dimulai dari hari kelima sampai hari ke-14. Jadi ini sekitar 2 pekan ya, 2 pekan atau 1 pekan setelah haid itu masuk dalam fase proliferase. Ujungnya ya, maksud saya batasnya itu sampai hari ke-14. Nah, setelah haid itu setiap bulan kelenjar hipofisis ini adalah kelenjar yang ada di otak. Kelenjar ini dia akan menghasilkan FSH. FSH ini tadi adalah follicle stimulating hormone yang akan berpengaruh pada pertumbuhan dan pematangan ovum dan follicle the graft. Jadi yang perlu adik-adik ketahui lagi, di materi sebelumnya kita bahas bahwa ovum yang dihasilkan di dalam ovarium itu dia dibungkus oleh folikel. Jadi ada folikel yang membungkus ovum tersebut. Nah, FSH ini berfungsi untuk merangsang folikel ini agar sel telur yang ada di dalamnya itu bisa berkembang. Ya. Nah, jadi selama pertumbuhan folikel ini akan menghasilkan hormon estrogen. Jadi apabila folikel ini terus tumbuh, dia akan menghasilkan hormon estrogen. Hormon estrogen ini merupakan hormon yang khusus pada wanita ya. Jadi hormon pada wanita pada tahap ini makanya disebut sebagai fase estrogen karena kenapa? Di sini yang berperan penting itu adalah hormon estrogen. Nah, estrogen ini di sini dia berfungsi untuk membangun endometrium. Endometrium ini adalah dinding rahim. Jadi dia berfungsi untuk membangun dinding rahim sehingga dinding rahim ini menebal 5-7 cm setiap bulannya. Nah, kenapa harus menebal? Untuk apa dinding rahim menebal 5-7 cm? Ini untuk mempersiapkan apabila terjadi pembuahan. Jadi kalau misalnya terjadi pembuahan ada sigot, maka sigot ini akan tertanam atau terimplantasi di dalam rahim. Makanya dia harus menebal 5-7 cm. Nah, selain itu estrogen juga berfungsi untuk mempengaruhi kelenjar serviks mulut rahim ya, untuk menghasilkan cairan encer. Jadi cairan encer ini sangat berguna ya untuk membantu proses sperma masuk ke dalam rahim. Nah, estrogen di sini dengan dihasilkannya estrogen oleh folikel. Jadi kalau folikel sudah menghasilkan estrogen, maka estrogen ini nantinya akan terbawa oleh darah menuju ke kelenjar hipofisis. Nah, dengan adanya dia ini semacam pemberitahuan ya, kalau estrogen diproduksi artinya hipofisis harus menghentikan pengeluaran FSH. Jadi ini semacam umpan balik bahwa kalau di darah itu sudah mengandung estrogen, maka kelenjar hipofisis ini harus menghentikan produksi FSH-nya. Jadi begitu estrogen diproduksi, maka FSH akan dihentikan produksinya dan yang diproduksi selanjutnya adalah LH, luteinizing hormone. Jadi di sini ada umpan balik ya. Jadi estrogen diproduksi, maka FSH berhenti diproduksi. Dan yang diproduksi lebih lanjut adalah LH atau luteinizing hormone. Nah, selanjutnya di sini terjadi proses follicle the graft pecah. Ya, follicle the graft pecah. Begitu follicle the graft pecah, maka ovum yang ada di dalam follicle tadi itu akan terlepas dan terlempar keluar. Inilah yang disebut dengan peristiwa ovulasi. Jadi ovulasi itu adalah proses pelepasan sel telur. Jadi dalam artian di sini di fase proliferase di sini terjadi hal penting yaitu peristiwa ovulasi.
Jadi ini terjadi pada hari ke-14. Jadi dalam artian di sini ini masa subur pada wanita ya. Artinya bisa dihitung ya kalau misalnya menggunakan sistem kalender, maka masa subur wanita itu berada sekitar satu pekan setelah haid ya, 1 pekan setelah haid ya, 1 minggu setelah haid itu akan terjadi proses ovulasi. Jadi ovulasi ini pelepasan sel telur dari ovarium, kemudian dia akan masuk ke dalam tuba fallopi. Oke. Semoga adik-adik bisa paham ya penjelasannya. Oke, kita lanjut ke fase berikutnya, fase yang ketiga atau fase yang terakhir, fase sekresi. Nah, fase sekresi atau disebut juga dengan fase progesteron. Kenapa disebut fase progesteron? Karena di sini yang berfungsi menebalkan dinding rahim adalah hormon progesteron. Di beberapa sumber ini biasa juga disebut dengan luteal fase atau fase luteal. Kalau yang tadi ini ya siklus fase proliferase, di beberapa sumber itu ini biasa disebut dengan siklus ovarium. Kenapa? Karena hal-hal yang dibicarakan di sini adalah yang terjadi di dalam ovarium. Oke, selanjutnya saya kembali ke bagian yang ketiga ya, fase sekresi atau fase progesteron. Nah, di fase progesteron ini terjadi setelah terjadinya ovulasi, yaitu pada hari ke-14 sampai hari ke-28 atau hari ke-30 ya, tergantung dari siklusnya. Kemudian hal-hal yang terjadi di sini adalah follicle degrap pecah. Nah, follicle degrap yang pecah ini akan menghasilkan korpus, akan berubah menjadi korpus rubrum. Nah, dengan bantuan LH yang dihasilkan dari kelenjar hipofisis tadi, luteinizing hormone, korpus rubrum ini akan berubah menjadi korpus luteum. Jadi dia akan berubah menjadi korpus luteum atau disebut dengan badan kuning. Nah, korpus luteum ini dia akan menghasilkan hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini berfungsi untuk menebalkan dinding rahim. Jadi di sini dia akan tetap ditebalkan ya. Ini bisa dilihat di sini posisinya. Dinding rahim menebal, kemudian di sini ada sel telur ya. Di sini ada sel telur digambar. Selanjutnya di sini jadi di sini progesteron ini fungsinya adalah untuk mempertahankan dinding rahim supaya tetap menebal ya, untuk menerima datangnya embrio. Nah, kemudian arteri atau pembuluh darah yang ada di sana itu di dinding rahim juga membesar, kemudian kelenjar endometriumnya juga tumbuh. Nah, kemudian apabila misalnya di sini tidak terjadi kehamilan, jadi di sini kan ovum berjalan di sepanjang tuba fallopi. Apabila tidak ada sperma yang datang atau tidak terjadi kehamilan atau pembuahan, maka korpus luteum ini nantinya akan mengalami degenerasi ya. Jadi dia akan berubah menjadi korpus albicans. Nah, selanjutnya di sini kalau misalnya korpus dengan tidak berfungsinya lagi tadi korpus luteum, maka di sini kadar estrogen dan progesteron akan menurun. Kenapa? Karena yang berfungsi menghasilkan progesteron tadi adalah korpus luteum. Jadi kalau misalnya korpus luteum ini sudah tidak berfungsi, maka otomatis progesteron di sini akan kadarnya akan menurun, sehingga di sini yang hormon yang mempertahankan tebalnya dinding rahim itu sudah tidak ada lagi yang mempertahankan ketebalan dinding rahim, sehingga lama-kelamaan dia akan keluar bersama dengan darah haid. Nah, kembali lagi ke siklus awal, yaitu siklus menstruasi. Jadi terjadilah proses menstruasi. Nah, bisa diperhatikan di sini pada gambar ya. Nah, di sini bisa diperhatikan yang pertama itu di grafik pertama ini mengenai hormon. Jadi hormon yang digunakan ya, hormon yang aktif pada siklus menstruasi. Yang berwarna merah ini adalah FSH, follicle stimulating hormone, yang warna hitam ini adalah LH. Nah, bisa diperhatikan di sini bagaimana meningkatnya kadar FSH dan kadar LH. Ya, jadi dia ini meningkat pada saat terjadinya ovulasi. Nah, kemudian selanjutnya di sini untuk bagian yang ke B, ini hormon ya. Ini juga adalah hormon, yaitu hormon estrogen dan hormon progesteron. Jadi di tahap awal itu ini yang warna biru adalah hormon estrogen, yang berperan di sini adalah hormon estrogen sebelum terjadinya ovulasi. Setelah ovulasi yang berperan itu adalah hormon progesteron. Jadi ovulasi ini hari ke-14 ya. Kalau misalnya adik-adik bingung yang mana peristiwa ovulasi ini pada hari ke-14. Jadi tadi disinggung ya bahwa ovulasi itu terjadi pada sekitar hari ke-14. Jadi
garis-garis terputus-putus yang ada di sini itu menandakan batas hari ovulasi. Jadi progesteron itu meningkat penggunaannya pada saat setelah ovulasi, sedangkan estrogen itu sebelum ovulasi. Nah, kemudian di siklus yang ketiga ini adalah fase ovarium atau siklus ovarium, mulai dari follicle primer yang berkembang, yang terus mengalami perkembangan sampai dia terjadi proses ovulasi ya. Ovulasi itu pelepasan sel telur oleh folikel, jadi folikel matang sehingga sel telur yang ada di dalamnya terlepas. Kemudian berubah menjadi corpus luteum. Nah, di sini pada saat dia berubah menjadi corpus luteum inilah yang berfungsi menghasilkan progesteron. Nah, kemudian selanjutnya berubah terus sampai di tahap akhir, tidak terjadi pembuahan. Nah, ini adalah siklus siklus uterus. Nah, siklus uterus yang ini ya. Nah, ini yang menurun seperti ini disebut siklus menstruasi ya. Jadi ada banyak darah di sini yang keluar. Artinya itu siklus menstruasi. Ini adalah fase awal proliferase. Kemudian ini adalah fase sekresi atau fase progesteron. Oke, semoga grafiknya atau gambarnya bisa dipahami ya, karena gambar ini paling sering muncul ya penjelasannya. Oke. Nah, di sini ada informasi ya mengenai pemegang rekor tertinggi untuk jumlah anak yang dilahirkan. Itu dipegang oleh seorang ibu dari Moskow. Dia melahirkan 69 orang anak, itu rentangnya tahun 1725 sampai 1765. 40 tahun ya kurang lebih. 16 kali kembar 2, 7 kali kembar 3, dan 4 kali kembar 4. Ya, oke. Ini rekor tertinggi. Untuk rekor modern ini ada yang Leontina Albina dari Chili. Ini pada tahun 1980 dia melahirkan 44 orang anak, termasuk kembar 3 sebanyak 5 kali. Untuk rekor yang terbaru itu di tahun akhir-akhir tahun ini belum dapat informasi lagi ya. Berapa yang paling banyak. Oke, sekian untuk materi kita mengenai siklus menstruasi. Semoga adik-adik bisa paham ya penjelasan saya. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan lewat kolom komentar. Semoga bermanfaat materinya. Sekian, jangan lupa like, share, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.